Halo, kembali lagi dengan saya, Pupu Syaifuddin. Saya guru SMA. Sekarang saya sedang mempelajari tentang asesmen bersama teman saya, Iman. Halo, Man. Halo, saya Iman. Saya juga guru. Gimana kabarnya, Man? Baik, masih urus-urus nilai nih. Sumatif atau formatif nih? Dua-duanya, Mas Bubu. Man, kayaknya masih banyak teman-teman kita, para guru, yang pengen tahu tentang apa itu asesmen. Mau bahas gak, Man? Oh, boleh. Para guru memang harus paham ya, apa itu asesmen. Kalau nggak paham ya, terus gimana caranya kita tahu ukuran ketercapaian siswa gitu. Mau bahas nggak, Mas Bubu? Oke, kita bahas yuk. Iya, Mas Bubu, omon-omon nih ya, Mas Bubu. Kita bahas asesmen, asesmen. Emang artinya apa ya? Terus bedanya asesmen, evaluasi, dan penilaian, itu apa ya? Oke, Man. Tunggu, jangan buru-buru. Jadi gini, asesmen dan penilaian itu sama aja artinya. Kita mengakses dan kita menilai itu sama aja artinya. Ya, biar lebih keren, kita pakai istilah asesmen. Beda lagi dengan evaluasi. Kalau evaluasi itu adanya di akhir. Kalau asesmen, dari awal sampai akhir, Man. Oh, bukannya menilai itu cuman di akhir ya? Terus kalau ngasih tugas tinggal ada nilainya gitu ya? Gitu doang bukannya ya? Wah, ketinggalan zaman itu, Man. Kalau di akhir, namanya asesmen sumatif. Nah, kalau selama proses belajar, itu namanya asesmen formatif. Wah, nggak sesederhana itu ya asesmen. Oke, jelasin dong, jelasin, coba jelasin. Oke, jadi gini, Man. Kita bahas pengertian asesmen dulu ya. Oke, Asesmen adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jika dilihat dari tujuannya, ada tiga macam asesmen, Man. Yang pertama, assessment as learning. Yang kedua, assessment for learning. Nah, yang ketiga, assessment of learning. Tapi kalau kita lihat dari fungsinya, asesmen itu ada dua. Yang pertama, asesmen formatif, dan yang kedua, asesmen sumatif. Nah, kau pasti tahu kan sebenarnya? iya. Ya. Oke, tar dulu. Bisa dijelasin lagi nggak? Lanjutin, lanjut penjelasannya, lanjutin. Ya, ya Man. Gini mana ya? Nah, berdasarkan fungsinya, asesmen dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tadi seperti saya sampaikan, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif merupakan asesmen yang dilaksanakan untuk menilai proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilaksanakan untuk menilai hasil pembelajaran. Jadi begitu Pak Guru. Bentar, ini kan sangat teori banget ya. Ada yang bilang proses dan di akhir. Enggak, ini kan ada rinciannya tentu saja, ada karakteristiknya. Enggak mungkin kan proses-proses yang mana nih? Lagi belajar, lagi mengamati, observasi atau apa? Nah, bisa dijelasin lagi enggak? Ini kan kita lagi pura-pura nih ceritanya nih. Silakan. Oke, siap. Jadi gini Man, kita bahas Man ya. Asesmen formatif dan sumatif ini sebetulnya memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik asesmen formatif. Yang pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Dengan demikian pula, perencanaan asesmen formatif bisa dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran, Man. Terus karakteristik berikutnya, bahwa asesmen formatif itu melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Misalkan melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Nah, karakteristik berikutnya, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi belajar, dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Termasuk di dalamnya juga gaya belajar, kerjasama dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran, serta teknik atau instrumen penilaian yang tepat. Begitu, Man. Wah, kayaknya yang bagian ini jarang ya, jarang sekali dilakukan. Kita taunya ujungnya doang ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan ada sumatif, ada formatif. Formatif sudah jelaskan. Terus bedanya sama sumatif gimana? Sekalian ya, mohon maaf ini. Oke. Nah,
kita bahas karakteristik asesmen sumatif sekarang. Yang pertama nih karakteristiknya, dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalkan dalam satu lingkup materi atau satu bab tertentu, bisa juga dilakukan di akhir semester atau dilakukan juga di akhir tahun ajaran. Nah, karakteristik asesmen sumatif berikutnya, pelaksanaannya bersifat formal, sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan, dan proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen tentunya. Nah, karakteristik berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua, peserta didik, dan pemantauan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, karakteristik sumatif yang terakhir itu digunakan oleh pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran, Man. Tapi itu baru pengantar ya. Aslinya, yang penting kita harus paham dulu bahwa asesmen itu secara luas dibagi menjadi 3. Tapi kayaknya bagian ini kamu deh, Man. Coba tolong, Man, gantian. Yang Oke, tadi pura-pura, Man. saya oke baik. Eh, kita melanjutkan penjelasan yang tadi. Kan asesmen itu kan tadi ada 3 ya, asesmen as learning satu persatu. Apa itu as learning? As learning itu berarti asesmen sebagai proses pembelajaran. Ya pertama adalah untuk refleksi pembelajaran, yang kedua sebagai asesmen formatif. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam perumusan prosedur, kriteria maupun rubrik pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh ketercapaian belajar yang maksimal. Kayaknya ini jarang ya yang melakukan itu. Mungkin kayak semacam kontrak kelas ya dengan siswa. Nah, learning kayaknya ini sangat penting sekali. Nah, begitu contohnya. Nah, ini beda lagi Pak Saifuddin antara assessment as learning dengan assessment for learning. Nah, Pak Saifuddin paham nggak assessment for learning? Paham lah dikit-dikit, Man. Tapi biar saya coba bantu jelasin, Man ya. Terima kasih. Bantuannya banyak sekali. Dilanjut, Mas Popo. Siap. Nah, assessment for learning, yaitu sebuah asesmen yang sebetulnya masih mirip, Man, dengan assessment as learning, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar siswanya di kelas, juga memantau kemajuan belajarnya. Nah, assessment for learning ini bisa bersifat formatif dan juga bisa bersifat sumatif. Jika bersifat formatif, itu biasanya dilakukan selama proses pembelajaran, dengan format penilaiannya seperti tugas, presentasi, proyek, dan kuis. Hal-hal yang biasa kita lakukan di kelas lama setiap harinya ketemu dengan anak gitu. Nah, jika bersifat sumatif, itu biasanya dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu unit atau bab tertentu dalam materi yang sedang kita pelajari di kelas, Man. Gimana, Man? Oke, saya highlight ya. Jadi assessment for learning itu bisa untuk formatif dan sumatif ya, betul ya Pak Supu ya. Betul banget, Man. Oke, baik. Sekarang saya tambahkan penjelasan mengenai apa perbedaan assessment as learning dengan assessment for learning. Saya tambahkan ya, Pak Supu. Jadi Baik, siap. perbedaan assessment as learning dengan assessment for learning itu adalah lebih, kalau assessment for learning ya tentu saja ya lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan assessment tersebut. Jadi peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan juga untuk temannya. Penilaian diri ini self assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Begitu. Betul banget, Man. Nah, tapi ada lagi satu lagi nih, Man. Kan nggak cuma assessment as learning dan juga assessment for learning. Tadi kan Iman di depan membahas ada 3 kita ya. Nah, yang terakhir ini adalah ada assessment of learning. Nah, maaf nih Mas Upu ya, coba dijelaskan. Oke, siap. Nah, assessment of learning itu adalah penilaian atas pembelajaran. Ini merupakan jenis penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran berakhir. Misalkan dalam satu lingkup materi, atau di akhir semester, atau di tahun ajaran. Nah, assessment of learning ini juga dikenal dengan penilaian sumatif, bertujuan untuk mengetahui capaian pembelajaran peserta didik untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan sebelumnya, Man.
Contohnya, misalkan sekarang itu dalam kurikulum yang kita pakai di sekolah itu kurikulum Merdeka ada istilah ASAJ gitu ya, asesmen sumatif akhir jenjang Luar misalkan. biasa, hafal betul ini luar biasa. Jadi gitu man. Wah, lengkap juga ya obrolan kita nih Pak Saifuddin. Ngomong-ngomong Pak Saifuddin sudah menjalankan semua asesmen itu. Jelas dong man, sudah dipraktekkan. Cuman ya gitulah, Cuman apa nih? Cuman sibuk dengan pelatihan ini itu, terus ya bikin-bikin aksi nyata kayak gitu lah man lah gitu. Jadi boro-boro dilakukan semuanya man lah. Oke, tapi kira-kira bisa ya kita nerapin seperti itu ya, Mas Bopo. Insya Allah bisa asal gurunya punya komitmen gitu man. Komitmennya komitmen apa ini? Oke, maaf ini maaf sebelumnya. Pokoknya berarti lengkap ya tadi assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Jadi S for dan of, betul ya? Betul man. Oke, baik. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Jangan lupa juga bahwa apa yang kita sampaikan ini ada dasarnya. Ini adalah sesuai dengan buku panduan pembelajaran asesmen untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi sumbernya akademis dan ilmiah ya. Betul, mantap. Oke, baik. Sampai jumpa Mas Pupu. Oke, sampai jumpa juga man. Terima kasih tadi juga bantuan penjelasannya lengkap, keren man. Baik sekali. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan apabila ada pertanyaan ataupun saran untuk penjelasan selanjutnya, mungkin bisa segera komen di bawah ini. Oke, Mas Pupu, itu saja dari saya. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Iman. Selamat Baik, istirahat. Oke, baik. Terima kasih.